Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada menyiapkan proses dengan detail. Proses di sini maksudnya proses pembelajaran ya, dengan detail. Nah, dalam menyiapkan itu kita harus melihat ada 3 tahap gitu ya dalam pembelajaran. Eh, ada yang disebut sebagai tahap pembukaan atau apersepsi. Nah, apersepsi itu, apa yang harus kita lakukan dalam apersepsi itu adalah mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Kenapa? Biar mereka ingat. Ya, misalnya, oh siswa sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang kriteria hadis sahih. Nah, gitu ya. Persiapan jiwa raga nih maksudnya. Ya, baiklah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya, dan hadirkan diri Anda di kelas ini. Baca bismillah dan seterusnya. Pokoknya pembukaan lah. Terus, nah habis itu menjelaskan apa yang akan dipelajari. Ya, jadi siswa itu harus tahu mau ngapain sih kita dalam kelas ini, mau belajar apa. Jadi misalnya malah kita membuka dengan Bismillah ya pembukaan ya, berdoa bersama, itu tarik nafas dalam-dalam, ya, persiapan kan. Lalu disampaikan pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya yang saya berikan, kita sudah belajar tentang kriteria kesahihan hadis ada 5 gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, nah itu kan, kita akan melihat misalnya aplikasi kriteria tersebut dalam beberapa hadis. Jadi kita nggak langsung mencoba meneliti hadis, tapi kita lihat misalnya kenapa sebuah hadis bisa dikatakan dhaif kalau kita lihat dari 5 kriteria itu. Ya, jadi paham ya yang kita pelajari gitu. Jadi siswa sudah ada gambaran dia bakal mempelajari apa gitu. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua ya, bahkan ceramah biasa pun kan kayak begini pembukaannya. Ya, Assalamualaikum, Mukadimah, lalu pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang kan gitu ya. Bahkan YouTubers pun begitu misalnya. Assalamualaikum. Hai guys, sekarang saya akan ngapain gitu ya. Jadi ini umum. Dalam pembelajaran juga seperti itu. Kita harus menjelaskan kita mau ngapain. Lalu habis itu penyajian. Nah, penyajian ini tentu disesuaikan dengan model pengajaran yang dipakai. Misalnya ya. Atau kalian bikin-bikin sendiri. Seperti apa penyajiannya biar mantap. Misalnya ini ya, misalnya tadi melihat mengapa sebuah hadis itu bisa dikatakan dhaif kalau menggunakan kriteria kesahihan hadis yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka dia dikasih di sini apa detailnya. Pertama, siswa ngapain dulu, habis itu guru ngapain, habis itu um, siswa ngapain. Ya, misalnya gini ya, biar tidak abstrak banget. Satu, ya, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Tulis begitu, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau habis itu siswa pun setelah itu guru membagikan satu hadis lengkap dengan matanya kepada seluruh kelompok, ya, hadis yang berbeda gitu ya. Kemudian ketiga, nah siswa diminta untuk membaca penilaian para ulama terhadap rawi-rawi hadis, rawi-rawi yang ada di matan, rawi-rawi yang ada dalam sanad hadis-hadis tersebut. Oh, mereka baca, oh ini. Lalu keempat, siswa ini metode jigsaw. Siswa dari masing-masing kelompok sebagai perwakilan mendatangi kelompok yang lain dan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya dia. Nah, seperti itu ya. Habis itu kelima, siswa menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, siswa menyampaikan, oh hadis ini wajar Bu dikatakan dhaif karena ternyata menurut penilaian para ulama si rawi ini tuh tidak thiqah atau perawi ini tuh bukan hanya tidak thiqah gitu ya, tapi nggak bisa dipercaya, dajjal dan seterusnya, bid'ah misalnya. Lalu bid'ah dan hadis diriwayatkan itu terkait dengan paham bid'ahnya. Lalu setelah itu ya, nah
Penutup itu apa harus dilakukan di penutup? Penutup itu isinya meluruskan miskonsepsi, ya. Jadi misalnya kita kan siswa kan sudah disuruh menjelaskan tadi ya, atau kita sudah melihat penjelasan kita di siswa. Oh ternyata ada siswa yang pas disuruh ngomong itu salah paham gitu ya, miskonsepsi, ya. Maka ya diluruskanlah di situ tidak seperti itu, miskonsepsi salah paham. Menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan gitu ya. Lalu apresiasi. Nah, apresiasi itu kita kasih apresiasi terhadap siswa ya, kalian luar biasa. Gimana apresiasinya? Apresiasi ini bukan hanya dalam kata-kata ya. Kalau misalnya di level pendidikan yang rendah kayak SD atau TK, apresiasi ini bisa dalam bentuk bahkan ngasih permen misalnya. Oh, karena hari ini kalian sudah menjadi anak yang baik, ya. Ini saya bagikan lollipop misalnya. Refleksi ini biasanya kalau untuk yang sudah lebih dewasa sedikit lah, gitu ya. Oh, dari tadi kita melihat bahwa ternyata perkataan Nabi saja ada yang bisa memalsukan ya, apalagi berita-berita yang beredar di sekitar kita. Nah, ini berarti siswa itu dikaitkan lagi dengan ya, keadaan nyata di luar sana. Gitu ya. Dan ini kan sebenarnya persepsi ya, persepsi itu pembukaan. Pembukaan juga itu bisa dilakukan dengan memulai dari kenyataan, gitu ya. Misalnya di luar sana, teman-teman kita tahu kan di luar sana banyak sekali hadis yang diklaim sahih, diklaim dhaif dan seterusnya, tapi kita tidak pernah melihat apakah kenapa hadis itu sahih, kenapa hadis itu dhaif misalnya. Atau kenapa hadis itu pemahamannya seperti ini. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari hal itu. Nah, ini kan kayak mengaitkan ya, membawa kenyataan ke dalam ruang kelas. Nah, ini penutup membawa pengetahuan yang baru dimiliki ke dunia nyata ya, dalam tanda kutip dunia nyata. Misalnya tadi kita sudah melihat bahwa hadis itu ternyata dinyatakan tidak sahih karena perawinya itu terbukti pembohong ya. Ini kita bisa mengetahui bahwa dalam kehidupan nyata pun ya, kita sering menerima informasi tanpa benar-benar mengecek sumber informasi tersebut atau orang yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, jadi kan semacam refleksi ya, evaluasi itu ya ke pemahamannya ya, sama orang yang meluruskan konsepsi ini. Evaluasi itu maksudnya. Nah, tadi kalian sudah menyatakan seperti ini, misalnya kalau tujuan pembelajaran cuma menghafal, ya apresiasinya, oh kalian sangat luar biasa, kalian sudah semuanya bisa menghafalkannya, yang belum menghafal juga sudah, yang belum lancar hafalan juga sudah bisa, walaupun tersendat-sendat, maka hadiahnya besok kita libur atau saya berikan permen. Nah, evaluasi, oh iya tadi bagi teman-teman yang belum bisa menghafal itu sepertinya karena misalnya apa, terserah. Tinggal kita lihat apa yang terjadi dalam kelas tadi itu. Itu disebut sebagai evaluasi. Nah, ini kira-kira rangkaian pembelajaran itu kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terpenting adalah ini ya, dengan alokasi waktu, maksudnya. Alokasi waktu yang jelas. Nah, tentu saja bagian pembuka ini nggak akan mungkin lama-lama. Misalnya pembelajarannya itu dalam waktu 30 menit, ini nggak bisa dibagi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Pasti ini harus sedikit ini, namanya dari pembukaan ya 5 menit itu sudah sangat maksimal gitu ya. Nah, penyajian itulah yang banyak waktunya dan evaluasi itu yang mungkin cuma sedikit lebih lama dari pembukaan karena kita perlu meluruskan konsepsi. Tergantung evaluasinya, kalau misalnya siswa yang sudah hafal semua ya sudah paham semua ya sudah, nggak lama penutup ini. Nah, makanya di RPS itu, di RPP itu ada alokasi waktu, ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Dalam proses evaluasi itu yang paling penting adalah ini ya, kita mengevaluasi sesuai dengan tujuan. Maksudnya tujuan ini apa? Adalah tujuan yang kita sudah tetapkan di awal. Kalau misalnya di awal tadi kita mengatakan tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran ini ya, siswa mampu menghafalkan satu matan hadis. Maka evaluasinya juga adalah menguji hafalannya itu. Jangan misalnya tujuan pembelajarannya siswa mampu menghafalkan satu matan hadis, pas evaluasi disampaikan analisis terhadap matan itu, atau sampaikan kesahihan hadis itu, atau disampaikan bagaimana pendapat Syekh Fulan terhadap hadis itu
beda dengan evaluasinya. Sama misalnya kalau yang ditetapkan misalnya adalah siswa mampu membandingkan kualitas 2 hadis. Membandingkan kualitas 2 hadis itu kan tidak selalu berarti menghafal kedua hadis itu kan. Lalu kemudian evaluasinya malah siswa disuruh ngapalin hadis itu, yang nggak bisa gitu ya. Itu namanya tidak sesuai dengan tujuan. Ini itu membuat siswa menjadi jengkel karena jelas-jelas tujuannya begini kok evaluasinya berbeda gitu ya. Intinya kalau siswa diminta menghafal di tujuan, maka evaluasinya juga adalah dengan suatu hafalan misalnya atau dengan menuliskannya misalnya. Yang penting ada hubungannya dengan hafalan. Kalau tujuannya menghafal, kalau tujuannya memahami, maka evaluasinya juga lebih kepada mestinya aspek yang sifatnya lebih analitis ya. Ya, dengan memahami lah gitu ya. Memahami tadi kan indikasinya misalnya compare, seterusnya classify gitu. Nah, dalam evaluasi itu ada yang disebut sebagai evaluasi dan ada yang disebut sebagai feedback. Nah, bentuk evaluasi itu bisa apa saja ya. Ya. Bentuknya ini maksudnya apakah ujian lisan, ujian tulisan, ujian langsung, ujian langsung itu ditunggu sama gurunya di situ atau tidak langsung dibawa pulang dan seterusnya terserah apakah melalui kuis, apakah melalui penulisan esai itu bentuknya terserah. Yang penting apa disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Ya, misalnya tujuannya adalah siswa dapat membandingkan kualitas 2 hadis dengan tepat, maka evaluasinya harus berupa kegiatan membandingkan kualitas 2 hadis atau unsur lainnya misalnya menyebutkan kualitas satu hadis. Unsur darinya ini maksudnya kayak gini ya. Kalau siswa dapat membandingkan kualitas 2 hadis, itu kan berarti dia sudah mampu menyebut kualitas 1 hadis. Karena kan kita hanya bisa membandingkan 2 kalau kita punya 1. Kita tahu keduanya gitu ya dalam satuan mereka. Bulat ya. Maksudnya kayak begini. Misalnya apa ya hadis yang saya hafal itu hafal hadisnya juga banyak. Misalnya nama Ma'rifini itu sahih ya. Sedangkan hadis ini jadi hadis yang terkenal ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu tidak sahih misalnya. Nah, siswa dapat membandingkan kualitas 2 hadis, coba dia bandingkan, oh kalau kualitas ini hadisnya lebih sahih karena memenuhi kriteria ini, sedangkan hadis ini tidak sahih karena ada penilaian seperti ini. Nah, kita bisa evaluasinya seperti itu, tapi bisa juga evaluasi unsur darinya. Kalau misalnya dia sudah bisa membandingkan hadis Imam Ma'rifiyat, misalnya dengan hadis Al-Mubarak nah benar, maka tentu saja dia bisa menjelaskan hadis Imam Ma'rifiyat saja, ya makanya unsur darinya. Itu yang disebut sebagai evaluasi. Nah, kalau feedback ini tadi sama kayak apresiasi, mirip ya. Nah, memberikan feedback itu baik, tapi juga harus jelas dan applicable ya. Ini saya sering melakukan kesalahan ini. Meskipun saya tahu, tapi kadang-kadang ya namanya ya kadang-kadang ada waktu jadi saya lakukan ini. Jadi feedback itu adalah semacam komentar balik kita kepada siswa ya setelah melalui proses pembelajaran. Feedback itu kalau positif bagus gitu, tapi harus spesifik. Misalnya kayak begini ya. Siswanya tuh bikin nulis esai bagus banget ya. Misalnya atau dia menyelesaikan tugasnya atau dia menghafalkan hadisnya. Dia mengatakan, wah santum, good job, bagus sekali, luar biasa, hebat. Ya itu memang feedback yang sangat bagus gitu ya. Tapi itu tidak konstruktif. Kenapa? Karena nggak ngasih nilai lebih yang bisa digunakan oleh siswa itu untuk mengembangkan lagi potensinya. Paling-paling yang motivasi gitu. Nah, makanya feedback itu harus spesifik, misalnya jelas. Kenapa dia tidak bagus? Tidak, karena dia tidak menunjukkan kelebihan dan apa yang perlu diperbaiki dengan cara apa, ya, dengan cara apa. Saya ada siswa yang sudah misalnya tujuan pembelajaran kita kan tadi siswa dapat menghafalkan 1 matan hadis. Lalu kita evaluasi, ya. Dia betulan bisa hafal tuh 1 matan hadis itu.
Nah, atau unsur darinya itu misalnya siswa disuruh menghafal satu matan hadis, kita bisa mengevaluasinya dengan mengevaluasi hafalannya terhadap sepotong matan hadis itu, nggak sampai habis ya. Nah, dia misalnya hafalnya bagus banget, wah luar biasa, hebat kamu hafalannya luar biasa, gitu doang. Ya itu bagus, tapi itu nggak konstruktif. Tapi kalau kita misalnya mengatakan, "Oh iya kamu tadi sudah hafal, bagus sekali, tapi masih ada beberapa bagian yang sepertinya kamu masih ragu-ragu." Nah, misalnya di bagian tadi harusnya fa menjadi waw dan seterusnya ya, atau tadi kamu kok agak tersendat di bagian itu, kita kasih ini, cara memperbaikinya. Makanya sekarang, kamu harus selalu membaca-baca lagi terutama di bagian yang kamu masih tersendat tadi itu. Misalnya apa, hadis hadis yang di, materi sebelumnya misalnya kan ya, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu," terus siswanya agak bingung dulu, baru habis itu lanjut lagi, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu." Nah, oh dia anaknya sudah hafal nih, tapi dia masih berhenti-berhenti, ya, oh ya, nah dikasihlah metodenya adalah, tergantung jadi seperti apa yang pas gitu kita sampaikan, untuk dia meningkatkan hafalannya ya. Intinya feedback itu harus ada sarannya, jangan cuma memuji. Ya demikian, eee, nah ini ada unsur-unsur tambahan yang harus ada di dalam, RPS juga, nggak harus ada sih, tapi bagusnya kalau ada. Misalnya sumber bacaan ya, sumber pelajarannya, materinya, terus bacaan pengarang, apa yang harus dibaca selain sumber ini, dan catatan-catatan evaluasi pengajar. Jadi kita juga menilai diri kita, apa evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, ini saya pengen langsung menunjukkan sebuah contoh RPP nih. Nah, ini adalah contoh RPS yang saya buat untuk mata kuliah agama Islam di sebuah kampus negeri di Yogyakarta yang tidak perlu saya sebut namanya, tapi inisialnya UNY. Tapi ini contoh RPS-nya nggak bagus nih. Di sini saya belum benar paham. Nah, ini agak ribet RPS-nya ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan, misalnya tujuan pembelajarannya, benar nggak ini tujuannya? Ini saya belum bikin sudah lama. Apakah benar ya? Saya tulis mahasiswa mampu, biasanya itu di capaian soal indikatornya. Mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar ajaran Islam serta sumber ajarannya. Berarti C4. Nah, C4 ini tuh level ininya ya, kalau tidak salah ingat ini C4 ini level apa penguasaannya gitu ya, atau apa yang disingkat dari kodenya. Nah, kan saya kasih ini menganalisis berarti analyze ya. Kemudian menghayati dan mengamalkan ya, berarti apply aplikasikan. Terus ini karakter ini. Oh ini C ini kognitif. Ya, jadi level kognitifnya itu level 4, analyze ya. Terus afektifnya itu level 5, yaitu menghayati. Dan psikomotorik itu adalah pelaksanaan, berarti komitmen melaksanakan. Nah, ini unsur lain dari taksonomi. Nah, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah ini. Jadi kan ini ada pendahuluannya kan, ada pendahuluan. Nah, ditulis itu mahasiswa bersama dosen saling mengucapkan salam. Jadi ditulis detail begini. Assalamualaikum. Salam. Terus dosen mempersiapkan kelas agar lebih kondusif belajar mengajar. Lalu mengawalinya dengan doa bersama. Yang mempersiapkan kelas misalnya, silakan semua duduk di tempatnya masing-masing. Lalu si Aco baca doa. Kemudian C, dosen memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran. Ya, maksudnya ini kalau tetap muka itu kan ya, kita ya saya
presentasi terdahulu. Ya. Nah, menyampaikan capaian pembelajaran. Ini maksudnya adalah kita kasih tahu hari ini kita akan belajar apa. Terus fase kedua, ya intinya itu pembukaan, kemudian penyajian. Sini lengkap, terus habis itu penutup. Jadi kurang lebih seperti ini yang disebut sebagai RPS ya. Nah, tapi ini memang agak rumit. Nah, ada sebenarnya RPS yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan baru itu. Namanya RPS 1 lembar. RPS 1 lembar. Nah, ini nih ya. Jadi dia satu halaman doang ya, satu halaman doang dan sederhana. Ini untuk SD sebenarnya, tapi menurut saya kuliah juga nggak apa-apa. Nah, ini cocok untuk teman-teman bikin kalau pengen mengajarkan hadis. Ya. Tujuannya apa? Misalnya mahasiswa atau siswa dapat menghafalkan satu bacaan hadis. Satu aja. Ya. Kegiatan pembukaan, guru ngapain? Siswa ngapain? Kegiatan inti, ngapain? Kegiatan penutup, ngapain? Penilaian, ya sudah. Itu doang ya. Jadi sudah ada tujuan, ada proses, dan ada evaluasi. Ini saya akan berikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman ngisi ya untuk buat RPS dan praktek mengajarnya sendiri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.